Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita berjumpa lagi, dan kali ini kita akan sharing firman dengan topik kebimbangan. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa dulu pada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan bahwa sampai hari ini Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, dan akibat kami dibungkus oleh darah-Mu, maka tidak ada satupun virus corona yang dapat menempel pada tubuh kami, dan juga intimidasi iblis atas pikiran kami yang paranoid, ketakutan terhadap virus corona hilang. Engkau usir dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan tolong malaikat menjaga pikiran jiwa kami ya Tuhan, untuk dapat menolak serangan intimidasi dari iblis. Tuhan, jika kami masih diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu, kami sangat bersyukur, dan bahwa firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi hidup kami, makanan santapan rohani bagi jiwa dan roh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu yang membawakan isi hati-Mu, dan jadikan aku saluran hayat untuk dapat mencapai para pendengar video ini, dan biar Roh Kudus yang bekerja memberikan hikmat dan pengertian dan membimbing kehidupan orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, topik firman pagi ini adalah kebimbangan. Bimbang adalah perasaan ragu-ragu atau cemas. Meskipun demikian, besarnya kebimbangan tersebut berbeda-beda bagi setiap orang, sesuai dengan perasaan yang sedang dia rasakan. Biasanya perasaan bimbang ini timbul jika seseorang hendak mengambil suatu keputusan. Marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Matius 14 ayat 28 sampai 31, dan saudara dapat membacanya sendiri dari Alkitab atau handphone saudara. Di ayat 28 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Nah, sebelum membaca ayat ini, marilah kita melihat ayat-ayat sebelumnya, di mana ketika Tuhan Yesus datang menemui murid-muridnya dengan berjalan di atas air, maka disangka oleh murid-muridnya dia itu hantu. Dan Tuhan Yesus datang pukul 3 pagi setelah dia habis berdoa. Saudara-saudara, berdoa di tengah malam adalah suatu bayar harga. Tapi saudara-saudara, maknanya akan kuat dalam doa yang mengorbankan waktu tidur kita itu. Nah, karena itu di sini Petrus meyakinkan atau untuk memastikan apakah itu Tuhan Yesus, dengan berkata, Tuhan, apabila Engkau itu. Nah, kata-kata apabila Engkau itu sudah menunjukkan suatu keraguan-raguan. Seringkali dalam menghadapi masalah kita juga ragu-ragu apakah Tuhan mau menolong, bahkan sampai berpikir apakah Tuhan itu masih ada. Jika ada, kenapa doa-doaku belum dijawab atau dikabulkan sampai saat ini, sehingga masalahku belum mendapatkan jalan keluar atau penyelesaian. Nah, di sini Petrus mengharapkan mujizat terjadi pada dirinya, yaitu berjalan di atas air, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, siapapun dia. Nah, dalam keraguan-raguannya, Petrus mohon suatu tanda terjadi
Sama seperti ketika Raja Hizkia mohon tanda pada Nabi Yesaya agar bayang-bayangnya mundur ke belakang 10 tapak, karena umurnya akan diperpanjang 15 tahun lagi. Dan itu pun terjadi. Saudara-saudara, sebenarnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sarah yang mandul dapat mengandung pada usia 89 tahun. Tembok Yeriko runtuh hanya karena sorak-sorai bangsa Israel dan bunyi sangkakala. Namun seringkali kita juga ragu-ragu, apakah itu dapat terjadi dalam hidup kita? Di ayat 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, Yesus mengabulkan permohonan Petrus untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar Tuhan. Dan Petrus memang benar-benar dapat berjalan di atas air, suatu mujizat dan kemustahilan yang terjadi karena kuasa Tuhan. Nah, kadang-kadang dalam ketidakpercayaan kita akan kuasa Tuhan, kita akan minta sesuatu, bahkan mencobai Tuhan. Apakah Tuhan itu benar-benar ada dan mempunyai kuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah saudara dan saya? Apakah itu sakit penyakit yang sudah menaun dan secara medis sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh? Sudah lama merindukan keturunan atau masalah-masalah lainnya? Apapun juga. Namun apa yang terjadi dengan Petrus ketika Tuhan sudah mengabulkan permohonannya untuk berjalan di atas air? Di ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Petrus merasakan tiupan angin. Angin adalah ujian. Apakah berdampak? Tidak dalam hidup kita. Ini yang seperti saudara dan saya rasakan. Ketika untuk menyelesaikan masalah yang ada, ternyata timbul halangan-halangan dan hambatan-hambatan. Sehingga kita mulai ragu-ragu. Iman kita menjadi goyah. Dan mulai takut seperti Petrus, yang malah berakibat dia tenggelam. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sedangkan Yakobus 2 ayat 20 mengatakan, hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, sepertinya kedua ayat ini bertentangan, karena Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa hidup oleh iman itu adalah sebagai dasar untuk mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat. Sedangkan Yakobus 2 ayat 20 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Nah, sebenarnya kedua ayat ini saling berhubungan dan saling mendukung. Ibrani 11 ayat 1 dapat diibaratkan sebagai akar pohon yang tidak tampak mata. Dan Yakobus 2 ayat 20 adalah pohon itu sendiri yang tumbuh dan menghasilkan buah. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Ibrani bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Begitu juga akar, tidak kita lihat karena ada di dalam tanah. Namun akar yang menghisap air tanah akan menyebabkan tumbuh-tumbuhan dapat hidup dan bertumbuh. Dengan akibat selanjutnya pohon dapat menghasilkan buah. Contohnya, tindakan Abraham meninggalkan Ur Kasdim, keharan yang tidak dia ketahui. Itu adalah dasar dari iman. Tetapi kepergiannya ke Ur Kasdim merupakan tindakan iman.
Demikian juga ketika dia harus pergi ke Gunung Moria karena perintah Allah untuk mengorbankan Ishak. Dia juga tidak tahu di manakah letaknya Gunung Moria itu. Nah, sebagai realisasi penggabungan dari dasar iman dengan harapan yang belum terjadi dengan tindakan iman yang nyata, yaitu dengan melangkah pergi ke tempat yang dia sendiri tidak tahu di mana letaknya. Ya, di sini akibat keraguan Petrus, imannya goyah, maka dia tenggelam. Ya, bukankah kita juga sering berputus asa, mulai ragu-ragu dan cemas, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana tidak ada seorang pun yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita mulai tenggelam dalam kebimbangan karena akibat dari COVID-19 ini. PHK dari pekerjaan, bisnis macet, penghasilan berkurang, sampai dampak yang terburuk, bisnisnya bubar. Juga paranoid, takut terkena virus COVID, di mana virus Delta Plus hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk membuat penderitanya meninggal, dan tanda-tandanya juga sulit diketahui. Pemilik gas Samator yang mempunyai ribuan kubik oksigen ternyata juga meninggal karena COVID. Demikian juga pemilik Jatim Park yang mempunyai 3 pesawat pribadi, ternyata dia dibawa ke Singapura juga meninggal. Begitu juga hamba-hamba Tuhan yang tidak terluput dari kematian akibat COVID-19 ini. Nah, tindakan Petrus berteriak minta tolong pada Tuhan adalah suatu tindakan yang tepat dan benar. Karena kepada siapa lagi kita minta tolong jika tidak kepada Tuhan? Karena masalah yang berat tidak akan dapat ditolong oleh manusia dengan keterbatasannya. Apalagi mereka jika harus menolong dengan mengeluarkan dana yang besar untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan kita. Begitu juga sakit penyakit di mana dokter sudah angkat tangan. Saudara-saudara, ingatlah bahwa hanya Yesus satu-satunya jawaban untuk hidup kita. Ayat 31 dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Akibat seorang yang tidak dapat berenang akan tenggelam, maka dia akan berusaha sekuat tenaga bergerak apa adanya, sehingga akibatnya tenaganya akan cepat habis, karena dia tidak tahu bagaimana caranya dapat mengapung di atas air, dan akhirnya dia juga akan tenggelam jika tidak ditolong. Dan seseorang tanpa menggunakan alat-alat seperti pelampung atau kayu tidak akan menolong orang tersebut dan akan membiarkannya sampai tenaganya habis dan dia lemas. Karena ketika orang itu masih kuat, maka ketika penolong itu datang, dia akan dipeluk erat-erat. Dia memikirkan dirinya yang tenggelam, akan tenggelam supaya selamat, tanpa tahu bahwa jika penolong itu dipeluk erat-erat, maka dia tidak bisa bergerak dan akan ikut tenggelam juga. Nah, di saat orang yang mau tenggelam itu sudah tidak berdaya lagi, maka barulah penolong itu datang dan memegang dagunya untuk ditarik ke tepian sehingga selamat. Itulah juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika Petrus sudah tenggelam dan minta tolong, maka segera dia mengulurkan tangannya, mengangkat Petrus yang karena kebimbangannya mengakibatkan dia tenggelam. Nah, seperti Petrus yang sudah tidak berdaya lagi, Tuhan baru segera akan menolong kita dengan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kata Tuhan Yesus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?
Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus setelah mengangkat Petrus dari dalam air. Nah, kita sering ragu-ragu dan bimbang. Apakah Tuhan masih ada dan akan memberikan solusi atas masalah-masalah yang sudah lama dialami, seperti sakit penyakit atau masalah-masalah apapun saja dalam kehidupan ini. Kebimbangan yang membuat Tuhan tidak akan melakukan mujizatnya. Dia akan membiarkan kita sampai kita berserah total. Saudara-saudara, Nabi Zakaria, hamba Tuhan yang melayani, mempunyai masalah, tidak mempunyai keturunan karena Elizabeth mandul. Namun dia tetap dengan setia melayani dan berdoa agar diberi keturunan. Dan permohonan ini dikabulkan Tuhan. Dan dia diberi anak Yohanes Pembaptis, seorang yang membaptis Tuhan Yesus. Inilah mujizat Tuhan. Dan ternyata Tuhan tidak hanya mengaruniakan anak kepada Nabi Zakaria, namun juga anak itu yang membaptis Yesus, Tuhan dan anak Allah. Tetapi ada syarat yang harus dilakukan Nabi Zakaria, yaitu tetap tekun melayani dan berdoa. Karena itu saudara-saudaraku, jika saat ini saudara sedang mengalami masalah yang berat, tetaplah bertekun dan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan dia akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Nah, kesaksian saya berikut ini membuktikan bahwa mujizat masih ada dan terjadi dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, selama 20 tahun saya diproses Tuhan. Karena ketika diberkati sehingga dapat keliling 23 negara di dunia, saya tidak bersyukur dengan memberikan perpuluhan yang merupakan hak Tuhan. Saya merampok hak perpuluhan Tuhan. Sehingga akibatnya apa? Bisnis saya macet, semua aset dan simpanan habis. Karena bisnis apapun yang saya lakukan, semuanya gagal dan menghabiskan uang simpanan. Bahkan mempunyai hutang yang cukup besar untuk membiayai masalah tanah saya selama 20 tahun yang saya beli secara sah. Lewat masalah tanah ini, Tuhan merubah kehidupan saya dari hedonis, yaitu hidup yang mengutamakan kehidupan duniawi, menjadi hidup yang taat dan setia pada Tuhan. Hidup dengan iman, berserah pada Tuhan. Karakter saya diproses dari sombong, egois, tidak mau mengalah, keras. Hidup dari penglihatan menjadi hidup dalam iman, yaitu berserah sepenuhnya pada rancangan dan kehendak Tuhan. Saya dapat melupakan masalah tanah yang sangat bernilai bagi saya. Dan dalam setiap pertandingan dikatakan peserta harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintang, dalam Ibrani 12 ayat 1. Atau bahasa Inggrisnya, let us lay aside, letakkan di samping semua beban-beban itu sehingga kita dapat bertanding tanpa harus memikul beban. Dan beban itu bagi saya adalah tanah yang dapat membiayai sisa kehidupan saya. Rasanya sangat berat untuk dapat melupakan dan berserah sepenuhnya pada Tuhan. Dengan iman bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi itu harus saya lakukan agar saya tidak memikul beban dalam pertandingan kehidupan saya. Dengan berserah, dengan tindakan, maka saya dapat merasakan hidup damai sejahtera,
yang tidak saya rasakan ketika masih dalam bisnis, sering stres karena menjadi hamba mamon, hanya uang dan harta yang saya utamakan. Tuhan dan keluarga adalah prioritas kedua dan ketiga. Saudara-saudara, ada 9 kali pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN sampai masa berlakunya HGB saya habis tanggal 1 November 2013. Saya sudah menang sampai di tingkat Mahkamah Agung, namun perpanjangan HGB saya dipersulit oleh lawan saya, seorang mafia tanah. Aneh tapi nyata bahwa seseorang yang tidak mempunyai alas hak kepemilikan apapun dapat merecoki saya yang memiliki sertifikat HGB yang sah. Itulah hukum di Indonesia. Seperti api yang jauh dari panggang, yang benar belum tentu menang. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, ada satu kejadian yang tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita pikirkan, tetapi disediakan oleh Allah suatu solusi seperti yang terjadi pada saya. Semua tindakan hukum sudah tidak dapat saya lakukan, sudah mentok. Tetapi tiba-tiba saya ditelepon orang yang mau menolong saya untuk menyelesaikan masalah tanah itu. Dan dia juga mau kalau saya bayar biayanya setelah semuanya clear, karena saya juga sudah tidak punya dana lagi. Begitu juga banyak saya ditipu oleh orang-orang yang mau menolong saya. Ya. Dan semua ini biaya-biaya sebenarnya juga saya pinjam dari orang lain. Ya, bulan September 2020, setahun sudah setelah pengurusan, akhirnya terbit surat lurah yang dapat digunakan untuk permohonan penerbitan sertifikat yang baru. Namun orang yang mau meminjami dana saya ternyata karena COVID-19 ini proyek-proyeknya macet sehingga tidak dapat membantu saya. Semalaman saya berdoa, mohon Tuhan membuka jalan untuk mendapatkan dananya. Keesokan harinya saya ke Pegadian, ke koperasi, ke bank pasar yang dapat memproses pinjaman cepat. Tapi ternyata tidak ada satu lembaga keuangan yang memberikan kredit baru dalam masa COVID-19 ini. Dan lagi-lagi saya ditelepon orang yang sama, mau menalangi dulu dana untuk biaya pengurusan tanah dengan syarat menjaminkan rumah saya dan dibalik nama atas dia, kemudian saya beli kembali jika tanah sudah terjual. Nah, untuk ini saya harus mengeluarkan biaya 300 juta, yaitu untuk 2 kali membayar pajak sebagai penjual dan pembeli, dan juga biaya notaris, juga untuk biaya balik nama. Nah, ternyata rumah saya masih dalam roya, belum saya angkat dari pinjaman bank yang sudah lunas tahun 2001. Dan hak tanggungan itu masih melekat di BPN sehingga tidak dapat dilakukan akte jual beli. Penolong yang mau menolong itu merubah jaminan dengan sertifikat tanah yang baru. Tetapi saya tidak menemui notaris yang sedang keluar dari kantor. Akhirnya saya pulang ke rumah dan ternyata saudara tahu, surat lurah dibatalkan atas perlawanan lawan saya, sehingga harus diurus lagi mulai September 2020.
Dan Tuhan Yesus itu memang baik, saudara-saudara. Katakan apapun yang terjadi, selalu bersyukurlah dan katakan Tuhan Yesus itu baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu baik. Bayangkan, jika saya sudah melakukan tanda tangan di notaris AJB, ternyata tidak dapat melakukan permohonan sertifikat yang baru, maka saya sudah pasti akan mengeluarkan uang 300 juta untuk jaminan rumah tersebut. Begitu juga ketika sertifikat baru bisa terbit, maka lawan saya akan menggugat lagi dengan alasan tidak sah dan ini dan itu. Dan ini memerlukan waktu 10 tahun lagi, saudara-saudara. Nah, inilah cara Tuhan meluruskan jalan saya, seperti dalam Amsal 3 ayat 6. Percayalah Dia dengan segala hatimu, maka Dia akan meluruskan jalan. Saudara-saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Akhirnya digenapi seperti dikatakan dalam Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dan ini diperjelas dalam Amplified Classic Bible. The scripture says, no man who believes, yaitu adheres to, relies on, and trust in Him, will ever be put to shame and disappointed. Artinya, firman berkata, tidak ada orang yang percaya. Arti percaya adalah adheres to, yaitu patuh dan taat. Relies on, bergantung sepenuhnya pada Dia. Dan trust in Him, percaya sepenuhnya di dalam Dia. Will ever be put, tidak akan pernah dipermalukan dan dikecewakan. Tuhan memberikan kemenangan kepada saya. Selain sertifikat akan terbit 1 atau 2 bulan lagi, Tuhan sudah mengirimkan seorang pembeli yang serius, yang sudah mendatangi saya, sudah menawar harganya. Bahkan ketika sertifikat belum keluar, dia akan memberikan down payment, tapi saya tidak mau, saudara. Karena masih ada 2 peminat lagi. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu Alfa dan Omega. Dia tidak akan bertindak setengah-setengah. Dia tidak akan berhenti di Delta sampai ke Yankee atau I, namun sampai selesai di Omega. Sekali dia bertindak, maka dia akan bertindak sampai selesai. Nah, jika saudara saat ini sedang menghadapi kesulitan yang belum selesai, semoga kesaksian ini akan meneguhkan saudara dengan hidup dalam iman, meyakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Dalam Roma 8 ayat 28. Mujizat itu pasti terjadi, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia akan memberikan kemenangan, bahkan lebih dari pemenang, pada orang yang percaya bahwa janjinya adalah ya dan amin. Amin, saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang sungguh indah ya Tuhan, yang akan menghilangkan segala kebimbangan, keraguan-raguan kita, bahwa dengan masalah yang ada, Engkau pasti akan menyelesaikannya Tuhan. Dan itu penyelesaian yang terbaik bagi kita. Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, karena Engkau juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Mendatangkan kebaikan, bahwa semua penyelesaian-Mu pasti mendatangkan kebaikan, seperti yang terjadi pada diriku ya Tuhan. Ketika surat lurah dibatalkan, ternyata itulah kebaikan buatku, karena aku tidak usah mengeluarkan biaya 300 juta Tuhan. Itulah Tuhan, biar kesaksianku ini Tuhan membuktikan bahwa Engkau itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang mujizat,
Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan biarlah mulai saat ini Tuhan, saudara-saudara yang sedang mengalami kesulitan, apakah sakit penyakit, apakah masalah-masalah keuangan, masalah pekerjaan, bisnis dan sebagainya, biarlah mereka percaya dalam nama Tuhan Yesus semuanya pasti dapat selesai Tuhan. Berikanlah kekuatan pada mereka ya Tuhan. Berikan iman yang dapat memberikan solusi, bertahan hidup dalam iman bukan dalam penglihatan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus akan tetap bekerja, menaungi dan melindungi dan memimpin anak-anak-Mu yang sedang dalam kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang sudah merasa diberkati katakan amin. Haleluya.